Pernah naik bus sekolah? Kamu pasti pernah, iya kan? Bisa kamu tebak apa yang menjadi ciri khas dari bus sekolah? Warnanya kuning. Ya, setidaknya di Amerika Serikat begitu. Tapi coba perhatikan atapnya, warnanya berbeda, putih. Jadi mengapa begitu? Ayo kita cari tahu. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskannya. Alasan pertama, jelas saja, tidak semua bus sekolah dilengkapi dengan AC. Nah, coba bayangkan, di cuaca yang sangat panas, ada sekumpulan anak-anak duduk di dalam kotak logam beroda ini. Tentu perjalanannya tidak akan menyenangkan, jadi menjaga suhu di dalam bus tetap rendah perlu dilakukan. Lalu, mengapa kita cenderung mengenakan pakaian berwarna cerah saat cuaca panas? Benar, karena warna ini sedikit menyerap panas oleh cahaya matahari. Warna ini justru memantulkannya, dan beruntungnya tubuh pun tidak kepanasan. Hal yang sama juga berlaku pada benda selain pakaian. Atap bus berwarna putih menjaga suhu di dalamnya pada rata-rata 10 derajat saat musim panas, di 3-4 derajat saat musim dingin. Dan meski terdapat AC di dalam bus, atapnya dapat mengurangi konsumsi bensin hingga 20%. Bagus dari sisi keuangan dan lingkungan. Bus dengan atap putih juga jauh lebih mudah dikenali dari jauh oleh pengemudi kendaraan lain yang membuat perjalanan ke sekolah lebih aman. Selain itu, saat keadaan darurat, sebuah bus akan cepat dikenali helikopter penyelamat. Terakhir, tidak mengecat atap dengan warna kuning seperti warna keseluruhan tentu lebih murah, karena produsen bus telah mengecat dengan warna putih. Dan sementara bus sekolah kuning yang ikonik juga umum di seluruh dunia, kecuali untuk warnanya yang dapat bervariasi, ada bus sekolah yang unik. Coba lihat. Truk Monster. Pemilik kendaraan ini mengubah bus sekolah tahun 1956 menjadi raksasa sungguhan. Ukurannya sungguh mengesankan. Tingginya 4 meter, panjangnya 7 meter, ukuran peleknya 63 cm, dan beratnya 8.600 kg. Apa kamu mau menaikinya? Beritahu aku. Seperti yang bisa kamu tebak, truk ini tidak membawa anak-anak ke sekolah setiap hari, tapi mereka boleh naik. Pemiliknya memodifikasi bus kembali pada tahun 2002, dan sejak saat itu, bus ini berfungsi sebagai sarana transportasi untuk pusat pemuda, distrik sekolah, dan rumah sakit anak-anak. Bus Pikachu. Di Amerika Serikat, warna kuning dipilih pada tahun 1939. Warna ini menjadi standar nasional agar kendaraan terlihat di jalan. Namun, di Jepang, bus sekolah tidak memiliki warna standar, tapi bus-bus itu tampil mencolok sehingga pengemudi kendaraan lain tahu ada anak-anak di dalamnya. Desain bus TK Osaka terinspirasi oleh salah satu karakter anime paling terkenal yang pernah ada, Pikachu. Sebenarnya menggunakan karakter anime untuk memodifikasi bus sekolah cukup lazim di negara ini. Di sana kamu dapat melihat Hello Kitty atau Totoro Nico dan karakter lainnya pada bus. Bus becak. Coba bayangkan sebuah kotak logam dipasang pada sepeda. Maka kamu akan punya gambaran tentang becak. Moda transportasi ini masih digunakan untuk anak-anak sekolah di berbagai daerah di India. Kendaraan ini tidak menyediakan banyak ruang, itu sebabnya tas anak-anak biasanya diletakkan di atas atap. Meskipun pemerintah prihatin dengan aspek keselamatan pada kendaraan ini dan telah berupaya mengalihkannya ke bus, becak masih digunakan. Alasannya, pengemudi tidak ingin kehilangan sebagian besar dari pendapatan mereka. Perahu kuning sekolah. Perjalanan ke sekolah di sebuah desa di Filipina dulu pernah sulit ditempuh. Anak-anak harus menyeberangi lebih dari 1,6 km sungai dengan air setinggi dada sambil memegang buku-buku di atas kepala mereka untuk sampai ke sekolah di kota Zamboanga. Tetapi semuanya berubah ketika Yellow Boat of Hope Foundation mengatasi masalah itu dan memberi masyarakat desa sebuah perahu. Sejak saat itu, anak-anak tiba di sekolah dengan selamat dan juga kering. Kemudian, yayasan menggalang dana yang memungkinkan masyarakat dari daerah lain di Filipina mendapatkan kapal bermotor besar ditambah 120 kapal kecil untuk bepergian. Bus bolak-balik. Yang ini terlihat sebagai bus ganda dan sebenarnya bukan bus sekolah resmi di New York. Kendaraan yang ditransformasi secara drastis ini menggunakan bahan bakar minyak sayur. Yum! Bus ini berkeliling ke seluruh negeri untuk mengedukasi anak-anak tentang alternatif ramah lingkungan serta menjelaskan kepada mereka pentingnya mencari sumber energi terbarukan. Bus sepeda. Hampir 50% populasi di Belanda mengendarai sepeda setiap hari untuk pergi bekerja. Jadi, pemerintah mengusulkan ide bus untuk anak-anak usia 4 hingga 12 tahun. Bus ini akan membawa mereka ke sekolah dengan cara yang sama,
Bus ini dapat memuat pengemudi, 8 siswa yang harus mengayuh pedal, dan 3 siswa lain yang dapat duduk di bangku yang ada di belakang. Sepeda dapat melaju secepat 16 km per jam, dan motor juga terpasang untuk membantu menanjak atau ketika anak-anak terlalu lelah untuk mengayuh. Perusahaan pembuatnya percaya itulah cara brilian untuk menjaga anak-anak tetap aktif secara fisik dan mengajari mereka pentingnya transportasi hijau. Ya, bus-bus ini memang mengesankan, tapi ada moda transportasi umum aneh lainnya yang akan membuatmu berseru, wow! Contohnya, monorail suspensi. Ini adalah kereta api layang listrik tertua dengan gerbong gantung. Kereta ini mulai beroperasi pada tahun 1901. Lebih dari 85.000 penumpang menggunakannya setiap hari untuk berkeliling Wuppertal di Jerman. Kereta api aneh ini beroperasi dengan rute perjalanan lebih dari 9,6 km pada ketinggian sekitar 12 meter. Jalan setapak yang bergerak. Kalau pernah ke Hong Kong, kamu akan kagum dengan eskalator terbuka terpanjang di dunia yang menghubungkan distrik pusat kota dengan lingkungan perumahan yang lebih tinggi. Eskalator ini membentang lebih dari 800 meter dan memungkinkan penggunanya untuk naik turun kapanpun yang mereka mau dan menjelajahi kota tanpa lelah karena harus menanjak. Seluruh perjalanan akan memakan waktu 20-25 menit. Biaya eskalator ini mencapai 436 miliar rupiah. Namun, siapapun dapat naik secara gratis. Kereta maglev. Shanghai perlu bangga dengan salah satu kereta tercepat di dunia. Maglev, kependekan dari Magnetic Levitation. Dengan kecepatan 430 km per jam, dapat menempuh 35 km hanya dalam waktu 8 menit, yang memudahkan penumpang melakukan perjalanan antara bandara dan pusat kota. Mengapa begitu cepat? Magnet levitasi di bagian bawah guideway diposisikan untuk menarik kutub magnet yang berlawanan di bagian bawah maglev. Berkat mekanisme ini, kereta melayang di atas guideway. Toboggan. Toboggan adalah keranjang anyaman yang terpasang pada 2 peluncur kayu yang meluncur di atas kain lap yang dilumasi. Ini adalah salah satu wisata dari Madeira, Portugal yang terkenal dan membawa wisatawan menempuh perjalanan 1,6 km menyusuri jalan berliku-liku. 2 pengendara atau carriers biasanya berpakaian putih dan memakai topi jerami. Mereka juga memiliki sepatu khusus bersol karet yang membantu mereka mengarahkan dan mengerem toboggan. Perjalanan ini akan membawamu berkeliling sekitar 10 menit. Gotham Air. Terburu-buru menuju Bandara JFK atau Bandara Newark dari Pulau Manhattan, kemudian naik helikopter. Layanan helikopter Gotham Air diluncurkan tahun 2015 dan memungkinkan kliennya menghemat banyak waktu. Karena lalu lintas darat agak macet di kota, dibutuhkan waktu hingga 2 jam dengan mobil. Tapi, jika kamu bersedia membayar 1,7 juta rupiah hingga 3 juta rupiah, kamu tidak perlu khawatir ketinggalan pesawat. Cukup 6 menit dengan helikopter. Dengan sekali naik, lompat, lalu lompat, dan hey, dengan 3 juta rupiah kamu pun akan mengudara lebih cepat. Jadi, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.